Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Kali ini aku akan kasih trik mudah belajar Undang-Undang Dasar 1945 tentang Presiden dari pasal 4 sampai pasal 16. Tapi sebelum itu aku ingatkan sekali lagi ke kalian, jangan lupa kasih like, subscribe, baru beri kritik dan saran agar membangun channel aku untuk kedepannya. Stay tune the next video. Nah, teman-teman dimanapun kalian berada, kali ini aku akan kasih trik mudah belajar Undang-Undang Dasar 1945. Setelah 4 kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Bab 3 tentang Presiden, pasal 4 terdiri dari 2 ayat. Ayat pertama, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ayat kedua, dalam melakukan kewajiban, Presiden dibantu oleh 1 orang wakil Presiden. Pasal 5 memiliki 2 ayat. 1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Kekuasaan Perwakilan Rakyat. Ayat 2, Presiden menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Setelah kita bacakan tadi, kita ambil inti pokok dari setiap kalimat yang kita baca, terus kita kasih trik mudah belajarnya bagaimana. Nah, bagaimana kita gabungkan kalimat dari ayat pertama sama ayat kedua menjadi satu kalimat yang mudah kita ingat. Nah, di pasal 4 terdiri dari 2 ayat. Ayat pertama, Presiden memegang kekuasaan. Ayat kedua, Presiden dibantu wakilnya. Terus menjadi Presiden berkuasa dibantu wakilnya. Presiden berkuasa di ayat pertama, dibantu wakilnya di ayat kedua. Terus menjadi Presiden berkuasa dibantu wakilnya. Pasal 5 terdiri dari 2 ayat. Ayat pertama, Presiden mengajukan RRU. Ayat kedua, Presiden menetapkan PP, terus menjadi kalimat Presiden ajukan RRU dan ditetapkan PP. Pasal 6 terdiri dari 2 ayat. 1. Calon presiden dan wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Ayat kedua, syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Trik mudah belajarnya di bab 3 tentang Presiden, pasal 6 terdiri dari 2 ayat. 1. Calon presiden strip wakil WNI. Ayat kedua, syarat presiden strip wakil menjadi capres harus WNI syaratnya. Di bab 3 tentang Presiden, pasal 6A terdiri dari 5 ayat. Ayat pertama, Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Ayat kedua, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta sebelum melaksanakan pemilihan umum. Ayat ketiga, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 25% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Ayat keempat, dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, 2 pasangan calon presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Ayat kelima, tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Trik mudah belajar di bab 3 tentang Presiden, pasal 6A terdiri dari 5 ayat. Ayat pertama, Presiden strip wakil satu pasangan dipilih langsung. Ayat kedua, paslon diusulkan parpol. Ayat ketiga, paslon lebih besar 50% suara sama dengan dilantik. Ayat keempat, paslon lebih kecil 50% suara sama dengan 2 putaran. Ayat kelima, cara pemilihan presiden strip wakil. Terus menjadi kalimat yang mudah diingat. Paslon langsung diusulkan parpol, lebih kurang 50 cara. Bab 3 tentang Presiden, pasal 7, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Di bab 3 tentang Presiden, pasal 7A,
Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden. Trik mudah belajar di bab 3 tentang Presiden, pasal 7, jabatan Presiden 5 tahun menjadi Presiden 5 tahun. Pasal 7a, Presiden diberhentikan MPR menjadi Presiden di stop MPR. Di bab 3 tentang Presiden, pasal 7b terdiri dari 7 ayat. Ayat pertama, usulkan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden/Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, atau pendapat bahwa Presiden/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden. Ayat kedua, pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden/Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi sebagai Presiden/Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat ketiga, pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat keempat, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Ayat kelima, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden/Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, atau terbukti bahwa Presiden/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden/Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ayat ke-6, Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama 30 hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. Ayat ke-7, keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden/Wakil Presiden harus ambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Setelah Presiden/Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Trik mudah belajar di bab 3 tentang Presiden, pasal 7b terdiri dari 7 ayat. Ayat pertama, usul pemberhentikan Presiden/Wakilnya. Ayat kedua, fungsi pengawasan DPR, pemberhentikan Presiden. Ayat ketiga, pengajuan DPR MK, 2/3 anggota DPR. Ayat keempat, MK memeriksa DPR maksimal 90 hari. Ayat kelima, MK memutuskan Presiden bersalah. Ayat ke-6, MPR sidang atas usulkan DPR maksimal 30 hari. Ayat ke-7, rapat MPR dihadiri 3/4 anggota, 2/3 setuju, menjadi Presiden berhenti, diawasi DPR 2/3 dan MK memeriksa 90 hari, kemudian memutuskan sidang 30 hari yang dihadiri 3/4 anggota, 2/3 yang setuju. Bab 3 tentang Presiden, pasal 7C, Presiden tidak dapat membekukan dan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 8 terdiri dari 3 ayat. Ayat pertama, jika Presiden manggat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai masa jabatannya. Ayat kedua,
Dalam hal terjadi kekosongan presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dan 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Ayat ketiga, jika presiden dan wakil presiden manggat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari 2 paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Trik mudah belajar di bab 3 tentang presiden pasal 7C. Presiden tidak bisa membubarkan DPR menjadi presiden tidak bisa di-stop DPR. Pasal 8 terdiri dari 3 ayat. Ayat pertama, presiden manggat berhenti. Ayat kedua, kekosongan wakil presiden. Ayat ketiga, presiden plus wakilnya manggat menjadi presiden manggat akhirnya kosong dan wakilnya juga manggat. Bab 3 presiden pasal 9 terdiri dari 2 ayat. Ayat pertama, sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut. Sumpah presiden atau wakil presiden. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Janji Presiden atau Wakil Presiden. Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Ayat kedua, jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pemimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Mahkamah Agung. Bab 3 tentang Presiden, pasal 10. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 11 terdiri dari 3 ayat. Ayat pertama, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Ayat kedua, Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketiga, ketentuan lebih lanjut perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Trik mudah belajar di bab 3 tentang Presiden, pasal 9 terdiri dari 2 ayat. Ayat pertama, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah 1. Ayat kedua, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah 2 menjadi sumpah 1 dan 2. Pasal 10, Presiden berkuasa TNI AD AL AU menjadi TNI AD AL AU. Pasal 11 terdiri dari 3 ayat. Ayat pertama menyatakan perang. Ayat kedua membuat perjanjian internasional. Ayat ketiga perjanjian internasional 2 menjadi perang janji 1 dan 2. Bab 3 tentang Presiden, pasal 12. Presiden menyatakan keadaan dalam bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 13 terdiri dari 3 ayat. Ayat pertama, Presiden mengangkat duta dan konsul. Ayat kedua, dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat ketiga, Presiden menerima pendapat duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Trik mudah belajar di bab 3 tentang presiden, pasal 12 keadaan bahaya menjadi bahaya. Pasal 13 terdiri dari 3 ayat. Ayat pertama, presiden mengangkat duta dan konsul. Ayat kedua, mengangkat duta pertimbangan DPR. Ayat ketiga, penetapan duta menjadi sebelum angkat duta konsul, minta saran DPR dulu, baru ditempatkan. Di bab 3 tentang presiden, pasal 14 terdiri dari 2 ayat. Ayat pertama, presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Ayat kedua, presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal ke-15, presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain. Tanda kehormatan diatur dengan undang-undang. Pasal 16, presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan Rakyat yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Trik mudah belajar presiden di bab 3, pasal 14 terdiri dari 2 ayat. Presiden memberi grasi, strip, rehabilitasi. Ayat kedua, presiden memberi amnesti, strip, abolisi, menjadi GR dan ambisi. Pasal 15, presiden memberi gelar, strip, jasa, berarti menjadi gelar jasa. Pasal 16, membentuk Dewan Pertimbangan menjadi bentuk Dewan Pertimbangan. Sekian dululah video yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Tapi sekali lagi ku ingatkan, jangan lupa subscribe, like, dan berikan kritik dan saran agar membangun channel aku untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Dadah, sampai jumpa kembali di next video.